Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 2 akan memulai sesi pelajaran. Pertama, sebelum itu perkenalkan saya Reski sebagai ketua kelas, absen 33. Lanjut. Saya Khairan Alafis Gifari Farah Rizmi, absen 21. Saya Nadia Safa, absen 25. Saya Novianti Nur Halimah, absen 27. Saya Anggota Vita, absen 4. Oke, jadi pada sesi pertama ini kita akan membahas yang pertama adalah kesamaan polinomial yang akan dibahas oleh Novianti atau Madam. Dipersilakan kepada Novianti untuk membahas. Gimana sih share screen? Oke. Nah, Jadi kita mulai dari materi kesamaan polinom. Kesamaan polinom teh berarti dua polinom memiliki nilai yang sama kan? Iya. Ya ya, kan? Kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada misalkan diberikan PX sama dengan 2X kuadrat ditambah X min 3 dan XQX sama dengan X min A, BX tambah 3. Apabila PX sama dengan PQ, maka dapat diperoleh nilai A dan B, yaitu berarti yang ditanyanya A sama B kan? ya, Berarti ada dua kesamaan. Tulis dulu ya. Berarti P, Q, X sama dengan Q, X. Berarti PQ-nya tulis lagi 2X kuadrat ditambah X minus 3 dan X min A BX plus 3. Berarti ini kita kaliin dulu kan yang sebelah kanan. Enggak. ya, Benar. X dikali BX BX kuadrat. BX kuadrat. Terus X dikali 3 plus 3X. X. Min A dikali BX min A X. BX. Min A dikali 3 min 3A. Iya. Tulis ulang. Oke. Ini kita deketin Oh, ini kan bisa dikurangin kan? Ini. Nih. Bisa kan dikurangin? Iya. Jadi sama dengan BX2 tambah kurung 3 dikurangin AB X kan minus 3A. Terus ini tulis ulang tambah X minus 3. Ini ngalangin bentar kembali. Soal yang kedua. Udah itu kita apain lagi? Nggak tahu kamu Ngapain? Nggak tahu diapain. Nih kan B itu di sini. Ini berarti B-nya tuh udah ada nilainya kan? Berarti Nah, B-nya 2. kan sama dengan 2. Dua. Kita nyari A-nya kan? 3 min AB sama dengan 1. Hah? Iya kan? Iyalah. A-nya 1 Iya, kan? iya.
Iya, itu yang berarti A sama dengan 1. Bentar hapus dulu. Coba. Ini kan tinggal nyari A-nya kan. Iya. D3 A dikali 2. Ini sama dengan 3 kurangin 2. Berarti 3-nya 1. Iya. A-nya berarti 1. Udah selesai. Sebenarnya ada cara cepatnya juga sih itu. Bisa langsung. Kayak Gimana coba Hoiron ajarin dong cara Ajarin dong, Hoiron. Lebih tepatnya Boleh. kalau di soal ini ada yang lebih gampangnya itu kan lihat yang paling akhir min 3A, min 3A. Itu kan min 3A. Kalau misalkan itu cuma 3 doang kan, berarti A sama dengan 3, A-nya sama dengan 1. Langsung aja. Nah, daripada kalau ini kan hitungannya lumayan lama tuh. Tapi tetap bisa, tapi kayak bisa gini bisa. Kita ke contoh 2. Oke. Diberikan persamaan berbentuk ini sama dengan ini. Nilai A dan B dapat diperoleh yaitu berarti tinggal dikaliin kan si yang ininya nih. Kali si yang ini kali ini kali ini. Iya. Kita kerjakan. Berarti AX ya. Nah, Ditambah 2 B. terus ditambah BX min Iya. B. Ini kita kaliin juga. Jadi X kuadrat terus Ditambah X min 2. 2 min 2. karena bawahnya udah sama bisa langsung coret kan. Coret. Sisa yang atas. Berarti kan kalau misalnya ini tuh berarti sama ini. Ini sama ini kan. Berarti 5. Posisinya sama berarti tinggal di ini. AX tambah 2A Sama sama dengan dengan 5. 5X. 5 doang atau 5X? 5X kan. X-nya di bawah nggak sih? X-nya di bawah nggak? Hah? Benar nggak? Sebenarnya diapain kok bisa berubah jadi gitu? Apanya? Oh iya paham. Enggak, apa dulu? Apa ada yang salah? Tiba-tiba jadi bilangan baru. Iya, kenapa tiba-tiba jadi bilangan baru? Emang itu bilang Yang baru? kiri sama yang kiri, yang kanan sama yang kanan. Oh, oke. Oh, enggak guys, bentar. Alah, madam gimana sih? Ini tuh ya sebenarnya terungah ini AX sama BX ya kan bisa disatuin lagi. Ya nggak sih? Benar nggak? Jadi ya ditambah 2A 2A min B. Nah, gini baru 5X tambah 1 baru ini sama ini sama ini. Ya enggak? Benar enggak? Berarti diperoleh persamaan A tambah B sama dengan 5 dong. Terus satunya lagi berarti 2A min B sama dengan 1. Kita langsung tambahin. Iya, biar Tambahin biar B-nya hilang. berarti ini coret-coret ditambah jadi 3A. Dengan 6. Ya, sama dengan 6. 6A-nya berarti 2. 2. Nah, Masukin lagi. Oh, terus cari B-nya ya. masukin B-nya berarti 2 2 tambah tambah B B. sama dengan 5. B-nya sama dengan 3. Kurangin 2, B sama dengan 3. Yeay. Nah, kan B-nya udah ketemu, sekarang kita operasikan. Dioperasikan ya? Enggak, karena kan Oh ya. nyarinya nilai A sama nilainya juga. Oke. Ini juga diperoleh nilai A sama B-nya doang, berarti dicarinya B dan
Tanya. Oke, makasih Novi. Thank Sekarang, you. Oke, makasih Novi. Udah Nah. Novi? Segitu Udah. aja. sekarang Sekarang Faktor. ada materi lagi dari saya yaitu tentang teorema faktor pada bilangan polinomial. Tapi sebelum itu mohon maaf ya, saya lagi di laut. laut, jadi kalau ada kesalahan ya mohon maaf gitu. Langsung kita Ini mulai aja ya. Aku stop sharing dulu ya, guys. Siap, Oke. siap, siap. Oke. Nah, ini nih. Oke, apakah terlihat rekan-rekan? Sudah. Ada jam Kak. Oke, jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teorema faktor tuh menjelaskan bahwa pada suatu polinomial, misalnya, jadi jika si pembaginya tuh misalnya x min 1 merupakan faktor dari suatu polinomial, maka si fungsi polinomial k itu sama dengan 0. Jadi kita langsung aja ke contoh soalnya nih, ada dua contoh soal. Pertama, soal yang ini, yang faktor-faktor yang jika faktor-faktor fungsi x sama dengan polinomial x sama dengan 3x kuadrat min 5x pangkat 5x kuadrat tambah x tambah q adalah x plus 1 dan x min 3, maka nilai p dan q berturut-turut adalah, nah ini tuh aku tuh punya cara kalau ngerjain ini. Pertama kan kita udah tahu kalau si ini tuh ini dan ini tuh sama dengan faktor dari si polinomial ini nih. Nah, kalau aku bisa dikali dulu. Jadi dia tuh bakal jadi pembaginya tuh bakal jadi persamaan derajat 2. Nah, kita kali dulu jadi x kuadrat x kali x kuadrat. Jadi terus 2ab itu berarti 1 dikurangi min 3 sama dengan min 2x, lalu dikurang 3, 1 dikali min 3. Nah, udah ketemu kan ini nih. Catat dulu ini nih. Nah, ini udah ketemu kan ini. Nah, untuk mencari si nilai PQ-nya kan kita tahu bahwa kalau misalkan dua bilangan ini tuh merupakan faktor, maka ini tuh pasti nanti hasilnya tuh bakal sisa 0 gitu. Sisanya sama dengan 0. Nah, makanya kita bisa memanfaatkan corner kino di sana tuh. Nih, kita buat corner kino-nya ya. Di sini kita bisa taruh 3, terus kemudian min 5, terus kita P, terus kita Q. Nah, terus kita tambah garis di sini nih. 2. Karena dia derajat 2. Terus kita tahu nih, ini tuh min C per A-nya sama dengan berarti 3 min 3 per 1 sama dengan 3. Nah, terus min B per A-nya juga kita bisa tahu bahwa itu tuh min 2 per 1 sama dengan 2. Nah, kalau udah tahu kita bisa langsung masukin aja yang di atasnya itu 3, yang di bawahnya itu 2. Terus ini 3. nggak diisi. Pakai Nah, kino ya, pertama, berarti. ya betul. 3-nya itu turun pertama. 3 kali 2 tuh 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, ini turun jadi 1. Terus 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, kita tahu kan bahwa ini tuh 0 gitu. Ini tuh udah pasti 0 gitu. Karena kan dia tuh si pembagi ini tuh pembagi ini tuh dia tuh faktornya dari si polinomial ininya. Nah, makanya ini udah membentuk persamaan ini tuh. Jadi kita bisa bentuk di sini ya, misalnya P ditambah 9 ditambah 2 sama dengan 0. Nah, itu persamaan tuh. Terus P-nya berarti sama dengan
Ini kan 11. Ini tuh 11. 11 kan. Jadi pindah ruas jadi min 11. Nah, ini yang Q-nya berarti Q tambah 3 sama dengan 0. Nah, Q berarti sama dengan min 3. Nah, udah ketemu nih jawabannya. Berarti jawabannya yang A. Ada pertanyaan nggak guys? Atau ada yang mau cara baru gitu? Oh. Ada yang lebih unik lagi caranya? Kalau aku mah ada cara, nggak tahu sih aku. Kalau misalkan nggak pakai Kino Honor Kino juga bisa apa? Pakai teorema sisa tuh bisa pakai teorema sisa, cuman kalau pakai teorema sisa kayaknya rada panjang gitu. Kalau teorema sisa nanti jadinya bakal dieliminasi gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 2 nih ya. Bisa banget soalnya. Nah, ini. Salah satu faktor dari 2x pangkat 3 ditambah px kuadrat min 10x min 24 adalah x plus 4. Faktor-faktor lainnya adalah, nah ditanyanya itu. Nah, tulis dulu kan soalnya. Pertama kita harus cari dulu itu tuh si x-nya tuh berapa, kita harus cari dulu. Nah, lihat soalnya kan dibagi x plus 4. Nah, Kekecilan ya. Berarti nah itu kita X ini sama kita dengan pakai min 4. teori masisa dulu seperti biasa. Jadi kita masukin dulu, ini kan sama dengan 0 pasti nantinya. Berarti Ya. f min 4 sama dengan 4 pangkat 3 tuh kan 16 ya. Min 16 dikali 2. Kok min 16 sih? 64. Min 64 dikali 2 tuh kan berarti min 128 ya. Min 128 ya gitu. 8 kurang. Terus ini Dikurang. P-nya ketinggalan. Ditambah. Ditambah dong, ditambah 40. Ditambah ini tuh PX tuh berarti Oh, ditambah 16 16 P 16 PX nah plus 40 ditambah 40 dikurang 24 ini sama dengan 0 ya. kan. Terus kita operasikan dulu nih. Betul. Ini 40 dikurangi 24 tuh kan 16. 16. Nah, 11. 128 dikurangi 16 tuh 112 berarti min 112 Betul, Kak. Tambah 16P sama dengan 0. Nah, 16P sama dengan 112. Berarti P-nya sama dengan 7. Nah, udah ketemu kan P-nya 7. Kita masukin ke fungsinya. Jadi 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 24. Nah, kalau udah masuk ke fungsinya, cara cari faktor lainnya tuh kita pakai teori masisa juga sama. Tapi ini pakai Horner-Kino kan kita ketahui bahwa suatu fungsi itu misalnya x tuh dia tuh kan sama dengan ini tuh pembaginya dikali hasilnya sama ditambah sisa gitu, ditambah sisanya ya. Nah, dengan itu kita bisa memanfaatkan gitu. Berarti kita harus cari tahu kalau sisanya 0 tuh antara kita cari ininya juga menjadi 0 atau si hasilnya yang jadi 0. Nah, oleh karena itu kita bakal menggunakan Horner-Kino untuk mencari hasilnya dulu. Kita cari nih hasilnya. Sabar. Kita harus dulu Horner-Kino-nya. Nah, tadi kan dibagi pakai Horner biasa kalau ini karena ini ya berderajat 1. Pakai Horner biasa berarti ini min 4. Ini 2, ini 7, ini min 10. Ini min 24. Rada nyempil dikit. Nah, Horner biasa ini.
Derajat itu ada 1 kan? Nah, ini turun, ini min 8, 1, min 1, 4, min 6, min 6 kali 4, 24. 24. 24. Nah, ini 0 kan. Langsung kita tahu kan ini tuh. Berarti ini kan derajat 3 turun 1 derajat, berarti ini 2x kuadrat min Min x X min min 6. 6. Nah, dari sini ini tuh ini kita faktorkan. Faktor ini. Jadi ini tuh 2x, ini tuh x. Nah, coba berapa guys? Tebak-tebak. Eh, 2 sama 3. 2 sama 3. Min Eh, 3 sama plus 2. berarti ini min min 2, 3 sama plus 2. ini plus 3 gitu. Ya, Kebalik. min 3 plus 2. Serius. Serius. Karena kalau misalkan 3 min 3 dikurangin plus 2 berarti min 1 hasilnya. Yang Kalau benar misalkan coba min ini. 1 berarti ini jadi plus 1. Ini min 4, ini 3x. Berarti yang benar yang ini, benar ini. Oh. Hah? Nah, Hah? Coba kaliin. Ini 2x kuadrat, ini dikaliin. Ini kali ke sini, min 4x. Terus sama 3x. Oh Min iya. 6. Jadi yang ini kan. Nah, ini udah tahu ini. Oh iya. Kesimpulannya jadi gini. Di fx itu, nah tadi kan dia tuh antara si, kalau dia misalkan dibagi ini nih, jadi fungsi lengkapnya tuh kayak gini nanti jadinya 2x 3, ini tuh x min berapa, min 2 tambah 0. Nah, jadi ya faktornya ini. Jadi misalnya kalau dibagi ini juga dia bakal 0 gitu sisanya. Dibagi ini juga bakal 0. Coba aja kalian masukin nih, misalnya nih. Ini kita masukin 3/2 misalnya. Kita masukin 3/2 min 3/2, ininya 0 kan, jadi 0 ininya. Berarti semua ini 0, berarti bener kan? Terus misalnya kita coba masukin fx-nya sama dengan min 2 sama dengan 2. Ini juga jadi 0 nantinya. Nah, berarti bener ini tuh. Gitu. Paling gitu sih, ada yang mau bertanya nggak? Oke, kalau cukup, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih juga kepada kalian gitu. Sekian tugas pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.